Hadirin sidang sholat Isya dan tarawih rahimakumullah, setelah kita berhasil melakukan pendidikan terhadap hawa nafsu kita selama sebulan penuh, itu bukan berarti tugas kita sudah selesai. Ini adalah ibarat diklat bagi seorang calon PNS itu apa namanya itu Pak, yang di awal-awal prajab ya. Ini itu ibarat prajab, bagaimana nanti kita menjalankan tugas selanjutnya. Kita digembleng siang malam pagi, kita harus bangun, sahur, sholat subuh, nanti terus berpuasa, menahan lapar haus. Betapa beratnya latihan-latihan itu. Kemudian buka puasa, dilanjutkan qiyamul lail, tadarus, ya, dan seterusnya, memperbanyak sholat-sholat sunnah. Ini adalah ibarat prajab. Dan tugas seorang pegawai nggak hanya prajab itu. Bagaimana setelah prajab itu nanti? Dan nanti di tengah-tengah penugasan, di tengah-tengah pekerjaan, nanti ada pelatihan-pelatihan lagi. Karena apa? Tidak cukup dengan itu. Maka setelah kita dilatih untuk membersihkan hati kita, menggembleng hati kita, menaklukkan hawa nafsu kita, agar nanti bisa mudah dikendalikan di rel yang telah disediakan oleh syariat. Nanti tugas kita 11 bulan yang akan datang itu akan sangat berat, akan sangat banyak, karena gangguannya semakin banyak. Karena nanti setan-setan sudah dilepas semuanya, belenggu-belenggu. Kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak terjadi di bulan Ramadan nanti akan terjadi. Godaan-godaan yang tidak kita temukan di bulan Ramadan nanti akan terjadi. Nah, bagaimana cara kita membersihkan hati kita terus-menerus nanti di 11 bulan yang akan datang di luar di luar Ramadan ini? Di dalam masalah tersebut, seorang ulama nafas Ibrahim Al-Khawas memberikan resep kepada kita bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu, bagaimana cara kita membersihkan hawa nafsu dari nafsu-nafsu yang kotor, nafsu-nafsu yang bertentangan dengan syariat. Kita bersihkan hati kita, karena hati itu adalah umpama sebilah pedang yang apabila tidak diungkal, anak-anak ini tahu ungkal borai, kalau tidak diasah terus menerus, nanti akan nekyeng gitu ya, akan berkarat. Kalau berkarat ya tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Bagaimana cara membersihkan hati kita di luar Ramadan nanti itu? Ya, Ibrahim Al-Khawas memberikan resepnya. Yang pertama, bagaimana nanti kita menjaga hati kita, menjaga kebersihan hati kita. Yang pertama adalah qiraatul Qur'ani bitadabburi, yaitu setelah kita berlomba-lomba tadarus di bulan Ramadan, maka nanti mari kita lanjutkan di 11 bulan yang akan datang. Jangan sampai kita di bulan Ramadan kenal Al-Quran, di 11 bulan yang akan datang seolah-olah nggak pernah tahu Al-Quran, sehingga nggak pernah dibaca. Itu ibaratnya di bulan Ramadan ini kita kenal Tuhan, di luar Ramadan kita nggak kenal Tuhan. Jangan sampai. Tapi nanti kita tetap lanjutkan ya program tadarus kita, bahkan bitadabburihi, ya, dengan bahasa Jawanya itu angen-angen ing maknani, gitu ya. Dengan membaca Al-Quran, dengan mengkaji kandungan isinya, mengkaji kandungan hukum-hukumnya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Dengan demikian insya Allah hati kita akan senantiasa bersih, karena salah satu ungkalnya hati kita itu adalah membaca Al-Quran dengan memahami maknanya,
dan memahami maknanya ini tidak bisa kita lakukan kecuali dengan menghadiri majelis ini, taklim Al-Quran, tolabul ilmi, melalui kajian-kajian Al-Quran. Kemudian yang kedua, di 11 bulan nanti bagaimana? Setelah di bulan Ramadan ini kita 30 hari penuh berpuasa. Resep yang kedua untuk mengungkal hati kita itu adalah wahulul batni, tetap melanjutkan puasa di luar Ramadan dengan memperbanyak puasa sunnah, puasa sunnah Senin Kemis, puasa sunnah Ayyamal Bid, puasa sunnah Arafah, puasa sunnah Asyura, puasa sunnah apa lagi? Syawal. Nah, nanti yang paling dekat ini Syawal, 6 hari Syawal itu, 6 hari Syawal, Arafah, Asyura, ya, puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kemis. Kalau yang kuat puasa Daud. Tetap harus kita jaga kebiasaan mengosongkan perut itu, ya, karena dengan mengosongkan perut, ya, hawa nafsu kita menjadi lemah, kita bisa membersihkannya, kita bisa mengendalikannya. Karena dengan perut yang kenyang itu hati kita semakin kotor, ya, kita menjadi semakin tamak, hawa nafsu kita meledak-ledak, susah dikendalikan. Ya, jadi mari nanti puasa kita jangan hanya di Ramadan saja, tapi di luar Ramadan kita harus perbanyak puasa-puasa sunnah. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar tetap hawa nafsu kita terkendali, bagaimana agar tetap jiwa kita menjadi bersih, yaitu qiyamul lail. Ketika Ramadan kita 30 hari penuh qiyamul lail, termasuk tarawih, witir, ini adalah qiyamul lail, menegakkan malam-malam Ramadan. Ya, masih gitu yang i'tikaf nanti masih tambah lagi sholat malam. Ya, qiyamul lail mari kita tegakkan. Qiyamul lail dengan sholat, dengan tadarus, ya, tetap harus kita lakukan di luar bulan Ramadan. Meskipun yang nggak kuat, apa namanya, yang nggak kuat tiap hari, ya harus latihan, harus dicoba, ya, dicoba misalnya seminggu sekali, nanti ditingkatkan seminggu 2 kali dan seterusnya. Tapi harus tetap kita lakukan apa yang kita biasakan di bulan Ramadan ini, agar hati kita tetap bersih, ya, selama 12 bulan yang akan datang. Kemudian yang keempat adalah watadarru'u indas sahari, yaitu DP di hadapan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir, di saat-saat sahar, ya, di waktu sahur, ya, sepertiga malam terakhir, antara kurang lebih jam 1:30 sampai subuh, ya, itu adalah untuk mengasah hati kita, ya, agar hati kita tetap bersih, tetap tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tetap mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai modal perjalanan kita di 11 bulan yang akan datang. Kita sampaikan kesulitan-kesulitan kita sampaikan masalah-masalah kita sampaikan hajat-hajat kita yang belum tercapai, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, maha mengatur segalanya, yang memiliki segala-galanya. Kita wadul ke sana apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita, kebutuhan-kebutuhan kita. Dan yang terakhir adalah wa mujalasatus sholihin. Kalau di bulan Ramadan kita berkumpul di masjid bersama orang-orang yang soleh, mari itu kita pertahankan, ya, mendatangi majelis-majelis taklim, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kita kurangi, ya, berkumpul dengan orang-orang yang sekiranya mengganggu konsistensi keimanan kita. Kita kurangi dulu, kalau bisa nanti kita putus, ya, setelah sampai. Jadi apa namanya, kumpul wong soleh, ya, bahasa Jawanya itu wong kang soleh kumpul ono.
agama seseorang itu tergantung kawannya, ya. Agama seseorang itu tergantung kawannya. Kalau kawan-kawannya agamanya baik, agamanya berarti baik. Kalau kumpulan-kumpulannya orang-orang jahat, pasti dia agamanya juga mengikuti. Jadi kalau mau tahu sifat seseorang itu, lihatlah kawan-kawannya. Siapa kawan-kawannya? Orang soleh atau orang toleh? Itu akan akan ketahuan, ya, akan membedakan agama seseorang. Maka dari itu mari, ya, kalau di Ramadan ini kita di masjid kumpul orang-orang baik, 11 bulan yang akan datang juga kita istiqomahkan, kita dawamkan untuk selalu berkumpul dengan orang-orang yang baik agar agama dan keimanan kita juga baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.